Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Roin Hasan Effendi, mahasiswa program PPG dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030251052. Saya bertugas di SD Negeri Gruku 3, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN dalam bentuk praktik pembelajaran dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk jenjang sekolah dasar kelas 4 dengan topik pembelajaran menyambut usia balik. Kegiatan pembelajaran ini menggunakan pendekatan problem based learning atau PBL yang menekankan pada aktivitas berpikir kritis, kolaboratif, dan reflektif peserta didik. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat dalam upaya membentuk pelajar yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter rahmatan lil alamin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, sudah siap untuk belajar di pagi hari ini? Sudah. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa yang akan dipimpin oleh saudara ketua kelas yaitu Agung Ramadan. Silakan. Ya, berdoa. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, Pak Guru absen terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Adi Saputra. Ya. Mois. Ya. Terima kasih. Hadir semua ya. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita yaitu Saudari Revalita. Untuk semuanya dimohon berdiri. Silakan. Untuk peserta didik silakan duduk kembali. Untuk pembelajaran hari ini, kita sebagai peserta didik itu diusahakan seperti pepatah mengatakan, belajarlah sampai ke negeri Cina, ya. Karena di situ kita belajar bahwa kita menjadi anak jangan pernah bosan untuk belajar menuntut ilmu. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, itu semua adalah kondisi kita untuk belajar menuntut ilmu. Untuk yang selanjutnya, kita minggu kemarin sudah belajar tentang keragaman sebagai sunatullah, ya. Minggu kemarin kita sudah tahu bahwa keragaman yang ada di negara ini itu adalah sebagian dari kuasanya sebagian kuasanya Allah. Dan di antara keragaman, ada yang tahu keragaman apa saja yang ada di dunia ini? Keragaman budaya, perbedaan apa lagi? Perbedaan agama, bahasa, suku, apa lagi? Negara, warna kulit, betul? Ya, dari semua itu kita belajar untuk bisa saling menghargai. Supaya apa? Supaya kehidupan kita juga bisa menjadi lebih aman. Selain aman apa?
damai. Terus tentram. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik, ya. Dalam hal ini Pak Guru juga akan menyampaikan apa yang harus kalian capai dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu bahwa peserta didik, ya, siswa diharapkan untuk bisa mengetahui atau bisa menjelaskan arti balik. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan, ya, beberapa tanda-tanda balik baik dari ilmu fikih dan juga ilmu biologi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan atau menyebutkan kewajiban yang harus dilakukan setelah memasuki usia balik. Nah, yang pertama, Pak Guru ingin menanyakan pada kalian. Ada yang tahu arti balik? Dewasa. Oke, apa lagi? Oke, selanjutnya ada yang tahu tentang tanda-tandanya balik baik ilmu fikih maupun dari ilmu biologi? Biologi. Oke, selanjutnya ada yang tahu tentang kewajiban setelah balik? Ya, bagus. Berarti kalian semalam sudah membaca atau sudah belajar. Mungkin sebagian juga ada yang belum memahami. Mari kita di pelajaran kali ini lebih bisa dan lebih juga kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang usia balik, ya. Dan selanjutnya kita akan memasuki materi tentang balik, ya. Yang pertama, pengertian usia balik, ya. Dia ada menyampaikan balik artinya itu sampai. Apa? Sampai. Sampai kemana? Sampai di mana? Yaitu sampai di mana anak-anak bisa dikatakan dewasa. Dewasa itu apa? Dewasa adalah di mana kondisi seseorang tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, itu namanya dewasa. Dan yang selanjutnya, yang namanya balik, tanda-tandanya balik itu juga ditandai dengan perubahan-perubahan. Perubahan di mana saja? Perubahan fisik maupun perubahan psikis atau perubahan emosional. Dan yang selanjutnya, ketika balik, seorang muslim sudah dikenakan kewajiban menjalankan perintah agama. Ya. Bisa dilihat? Oke, kita lakukan bersama-sama. Tepuk tanda dewasa. Bila anak pria dan wanita telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, dia wajib taati syariat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk selanjutnya,
Pak Guru akan membagi kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ya, karena tempat duduknya sudah sesuai, Pak Guru akan membagi kelompok. Yang sebelah kiri Pak Guru ini adalah kelompok 1 ya. Yang di sebelah kanan Pak Guru ini kelompok 2, dan yang di depan Pak Guru ini kelompok 3. 1, 2, dan 3. Oke, Pak Guru akan membagikan lembar kasus ya. Lembar belajar yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti setelah kalian selesai, kalian akan mempresentasikan ke depan dan maju bersama kelompok kalian. Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Ya. Ya, ini kelompoknya. Yang kemarin. Ya. Tanya. Ya, 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 sama saja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Agus adalah seorang anak laki-laki yang berumur 12 tahun. Suatu malam, ia terbangun di tengah tidur karena merasa ada yang aneh dengan pakaiannya. Setelah memeriksa, ia terkejut karena kasurnya basah karena ada cairan berwarna putih dan celananya basah. Ia menyadari bahwa ia telah mengalami mimpi basah. Agus merasa bingung dan malu karena ia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Agus juga bertanya-tanya, apakah ini berarti ia sudah balik? Apa yang harus ia lakukan setelah mengalami mimpi basah? Alim merasa tidak tahu siapa yang bisa memberitahunya tentang hal ini. Jawab, ya, aku sudah balik dan wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Harus melaksanakan mandi wajib. Ia harus memberitahu bapak atau ibu guru. Ya, sekarang perhatikan tadi yang disampaikan oleh Mas Adi. Kasusnya ya, ini ada seorang anak laki-laki bernama Agus, umurnya 12 tahun, dan dia ketika tidur bangun tahu celananya dan kasurnya basah. Pertanyaannya, apakah berarti dia sudah balik? Jawabannya kelompok adik? Sudah. Dia sudah balik dan sudah wajib menjalankan ya, tidak hanya sholat 5 waktu, tapi menjalankan semua perintah agama atau perintah Allah. Betul ya. Dan selanjutnya, apa yang harus ia lakukan ketika dia tahu sudah mimpi basah? Yang harus dilakukan adalah harus melaksanakan mandi wajib. Harus mandi. Kalau bangun tidur sebelum sholat subuh harus mandi dulu. Dan yang terakhir, siapa yang akan memberitahunya? Yaitu dia memberitahu orang tua atau bapak ibu guru di sekolah. Oke ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beri tepuk tangan untuk nomor 1. Yang selanjutnya. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Mudah-mudahan bermanfaat, membawa kebaikan untuk kita semua. Allahumma amin. Ya. Jadi dalam 3 kasus ini kita menjadi semakin belajar bahwa ya balik itu merupakan hal yang sangat penting kita pelajari. Karena apa? Dengan kita tahu kita sudah balik apa belum, kita juga tahu kita sudah wajib melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk sekali lagi kita berikan plus tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan soal atau KPT yang akan Pak Guru berikan. Ya, silakan kerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang kalian pelajari hari ini. Ya. Dibaca yang benar. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Alhamdulillah juga mendapatkan hasil yang baik dan bisa memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, untuk yang terakhir, mari kita sama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kesimpulannya yang pertama, balik itu merupakan tanda dewasa bagi seseorang. Ya. Yang kedua, ya, dan balik itu ditandai dengan perubahan fisik maupun psikis. Ya, baik secara ilmu fikih maupun secara ilmu biologi. Pak Guru juga akan menyampaikan pembelajaran yang akan kita lakukan di minggu selanjutnya, yaitu tentang materi kisah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cerita tentang Nabi Muhammad itu pindah ke Madinah, pindah dari Mekah ke Madinah. Itu namanya hijrah. Secara singkat bisa diartikan dengan pindah. Sudah siap? Nah, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas untuk Saudara Agung Ramadan. Silakan disiapkan untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.